memang harus yakin kita mau ambil itu. Dan yang selanjutnya adalah tawakal, kayak betul-betul kayak ya Allah, kalau emang ini jurusan yang terbaik, berarti mohon berjalan gitu. Itu aja sih, lebih kayak betul-betul yakin aja kalau emang bukan itu jalan kita, jangan patah semangat di situ. Masih ada pilihan selanjutnya, plan kita selanjutnya itu harus kita capai gitu. Jangan jangan putus di situ. Jangan kayak kita menyerah, kayak down gitu. Boleh sekedar kita sedih, boleh. Kan itu kan perasaan alamiah yang dalam diri kita sendiri gitu kan. Tapi selain itu jangan. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di Madu Literasi Klub Madrasah Aliyah Darul Ulum. Hari ini kita kedatangan tamu yang udah gak asing lagi nih, salah satu mantan ketua literasi kita dengan Kak Melda Safna. Nah, teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana nih pengalaman Kak Melda setelah lulus dari Madrasah Aliyah Darul Ulum. Oke Kak, pertama kita lebih ke, pembukaan Kakak dulu deh gimana? Yeah. Halo semua sahabat Madu Literasi Club dimanapun kalian. Jadi halo semuanya, selamat siang. Oke, ini kita langsung membahas kenapa kakak pernah ingin menjadi ketua literasi klub? Oke, mungkin motivasinya adalah ketika waktu itu Kak Melda mungkin punya punya target, punya apa sih, kan kita masuk ke universitas nantinya tuh kita harus punya plan kan, pasti kita punya plan A, plan B, dan plan C. Dan ketika kita mau punya plan A, plan C tuh, kita kan harus wujudnya dengan proses. Dimana proses itu berarti Kak Melda harus apa? Harus mengumpulkan beberapa sertifikat. Oh, misalnya mau jalur undangan nih, atau mau jalur talenta nih, berarti Kak Melda harus mengusahakan hal itu untuk plan A ataupun plan B Kak Melda gitu. Jadi kalau motivasi ini ketertarikan Kak Melda di dunia literasi itu Kak Melda ketahui sejak Kak Melda masuk SMA sih. Jadi lebih kayak mengenal literasi itu membuka jendela kayak oh inilah, oh ini gitu. Yang dulunya nggak pernah tahu apa-apa, tapi karena membaca beda dunianya, dan itu akan membuat kita kayak mengenali, kayak kita juga mengenali diri kita dan kita juga mengenali lingkungan kita gitu. Jadi berarti kakak sendiri memang sudah hobi membaca? Ya, Kak Bella hobi membaca, dan itu diketahui pada kelas 1 SMA. Oke. Untuk info selanjutnya, kakak sedang menjalani kuliah jurusan bimbingan konseling. Ini gimana nih, kenapa kakak bisa pilih bimbingan konseling? Mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa milih bimbingan konseling ya. Kan bimbingan konseling itu kalau misalnya di kampus Universitas Syah Kuala, dia masih di bawah naungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan gitu kan. Jadi kenapa milih? Karena sesuai bakat minat. Karena sebelum untuk melanjutkan ke universitas, Kak Melda sudah tes bakat minat dulu, terlebih dulu gitu. Berarti kita harus ambil sesuai bakat minatnya, nanti jangan sampai salah jurusan. Iya, kok salah jurusan sih akan bukan menyesal, lebih kalian capek dalam menghadapi realita perkampusan gitu. Jadi, dan info yang didapat lagi kalau kakak lulus bimbingan konseling itu jalur SNBP, atau bisa kita bilang itu adalah jalur undangan. Jadi gimana sih kakak melihat potensi kelulusan dari jalur undangan tersebut? Padahal rumit kan? Ya, mungkin kan kita bersaing kan, jalur undangan itu kan tergantung dari nilai apa yang telah kita capai selama kita di SMA gitu kan. Adapun mungkin lebih kita melihat peluang di diri kita. Kan tadi sebelumnya kan udah tes bakat minat nih kan. Nah, dari tes bakat minat itu kan pasti ada beberapa jurusan yang menuju dengan kepribadian kita gitu. Dan kebetulan bimbingan konseling pilihan pertama bukan sebenarnya ada beberapa pilihan. Yang pertama ada bimbingan konseling, hubungan internasional, sama psikologi lah gitu kan. Cuman kebetulan waktu itu mungkin belum rezeki Kak Melda nih untuk keluar. Jadi otomatis kan hubungan internasionalnya kan terskip kan gitu. Jadi plan B-nya gagal nih. Jadi kan plan A sama plan C nih. Nah, di balik plan A sama plan C ini, Kak Mela pelajari lagi di plan A sejauh apa sih Kak Mela memahami tentang psikologi, misalnya sejauh mana gitu. Dan kebetulan ketertarikan Kak Mela lebih menonjol kepada anak-anak gitu, komunikasi dengan anak-anak gitu. Jadi mungkin Kak Mela memutuskan jadi
BK, dan BK itu nggak ruang lingkup kerjanya untuk tahun selanjutnya perkiraannya itu akan sangat membuka sih, karena banyak kali dibutuhkan guru BK di sekolah-sekolah. Iya. Karena juga setiap sekolah juga butuh BK kan? Ya, setiap sekolah tuh butuh BK, dan masih apa ya, mungkin di pendalaman itu kan belum ada guru BK, dan itu sangat berpotensi bagi kita. Nah, jadi kakak coba dong kakak kasih kayak mana ya, kayak tutor gitu, kayak mana cara pengisian SNBP yang baik dan benar, Iya. yang bisa mendapatkan potensi kelulusan. Oke, mungkin lebih ke tips sama triksnya kayak sesuai dengan tadi, dengan kenal itu habis kan kita udah tahu nih kan, yakin, yang pertama yakin, harus yakin kita mau ambil itu, dan yang selanjutnya adalah tawakal. Kayak betul-betul kayak, ya Allah, kalau emang ini jurusan yang terbaik, berarti mohon berjalan gitu. Itu aja sih. Lebih kayak betul-betul yakin aja, yakin sama diri kita. Karena, dan satu lagi pesan Kak Mela lebih kayak juga jangan ketika nanti kalau emang bukan itu jalan kita, jangan patah semangat di situ. Masih ada apa namanya, pilihan selanjutnya, plan kita selanjutnya itu harus kita capai gitu. Jangan jangan putus di situ. Jangan kayak kita menyerah, kayak down gitu. Boleh sekedar kita oh sedih, boleh. Kan itu kan perasaan alamiah yang dalam diri kita sendiri gitu kan. Tapi selain itu jangan, kadang lanjut kok bisa lebih lagi gitu. Nah, oke, buat first impression kakak waktu ke dunia perkampusan tuh gimana? First impressionnya lebih kayak ini mungkin ya Kayak kultur, nggak kita bilang kultur shock juga bukan, tapi bukan, misalnya lebih kayak awalnya kayak kita ngelihat yang wisuda terus, yang sempro terus, yang kuliah terus. Jadi kita nggak ada tunggu orang, nggak ada istilah kita tunggu orang. Kok dulu kan kita SMA kita tunggu ya, kita ke sekolah sama-sama. Ini enggak, kuliah. Kalau emang kamu mau kuliah, ya udah kamu kuliah, kamu pergi kuliah tuh, kamu masuk. Oh kamu enggak, ya udah nggak usah gitu. Lebih kayak kita di dunia perkuliahan itu lebih diri kita sendiri. Kita nggak lagi nengok orang deh, karena kuliah itu kita nggak nunggu orang, tapi bagaimana cara kita mencapai tujuan hidup kita gitu. boleh diminta tips keproduktivitasannya kak buat di waktu menjalani hari kampus kayak gimana biar kita bisa memanage waktu, apalagi kan nanti bakal ada mungkin tabrakan waktu. Ya mungkin ada ini ya, waktunya nggak sesuai ya dengan kita. Kalau misalnya dari tips Kak Melda adalah apa namanya, jangan mungkin ibaratnya kan kita ke kampus nih, alah aman itu nggak usah belajar. Dan kok tips dari Kak Melda, belajar dari malam hari. Misalkan nanti ada silabusnya nih, silabus pembelajaran, itu harus kalian baca. Sebenarnya ada satu paragraf yang kalian baca di malam harinya. Karena kenapa? Di dunia kampus tuh dosen nggak ada lagi yang memberitahu dari A sampai Z, akan tetapi dia akan lebih mungkin membuka ruang diskusi gimana gitu, apa yang kalian telah pelajari. Jadi kan kalau misalnya kita nggak ada pelajari apa-apa di malam hari, kita mau jawab apa gitu. Sedangkan di skill, oh ya, kalian harus punya skill namanya skill komunikasi sama percaya diri, karena itu dibutuhkan gitu. Ketika kalian punya skill komunikasi, ketika kalian juga dan membaca itu sangat sangat penting, sangat sangat penting, karena kalian harus membaca jurnal. Nggak jurnal juga, misal apa yang penelitian ataupun hal buku ataupun lainnya yang berkaitan dengan sesuatu belum kita dapati, kita asah kembali, dan itu akan berefek besar ke diri kita selanjutnya gitu. Jadi waktu kakak kuliah tuh pasti ada nih yang nggak sesuai dengan ekspektasi kakak. Tuh gimana sih cara kakak menangani itu? Ya mungkin kan kita ekspektasinya oh dosennya gini ataupun ada beberapa gini. Cara kakak itu adalah coba beradaptasi pertama, habis itu kakak kenali di mana kurangnya. Apakah kurangnya di kakak ataupun kurangnya di mungkin mata pelajaran yang sulit nih. Yang sulit nih kakak terima, misalnya kayak susah nih, berarti Kak Melda harus ubah dong trik belajarnya gitu kan. Trik belajar harus Kak Melda ubah. Habis itu juga bagaimana cara kita menyesuaikan. Kita suka nggak suka, kita harus masuk dengan dosen tersebut. Kita nggak bisa ganti, nggak seenak yang kita pikirkan gitu kan. Habis itu kita masuk ya sekedar masuk, jangan sekedar masuk, tapi ambil selama di kelas tuh ambil buka ruang diskusi. Habis itu ambil apa namanya, ada sesuatu hal yang bisa kita bawa pulang untuk hari ini setelah kampus gitu. Jadi oke nih, kita langsung kan biasanya kan habis semester tuh pasti ada ujiannya nih. Ya. Itu gimana cara kakak mengatur waktu untuk belajar buat ujian PSO? Oke, jadi kalau misalnya kita belajar waktu apa namanya, lebih kayak waktu di ujiannya aja kita mau belajar, itu akan kita kewalahan.
itu kewalahan kali. Karena kita ngejar materi bukan misal kon di sekolah kan cuma satu bab itu ada berkaitannya, sedangkan di kampus ada berkaitannya akan tetapi ada lebih banyak hal yang lebih memisah-misahkan gitu kan. Apalagi kan di bimbingan konseling akan kan berarti hidup di lingkungan yang mengenakan psikologi gitu kan, sosial gitu kan. Jadi lebih kayak jangan belajar waktu di situ mau ujian, di situ kamu belajar, itu nggak akan dapat apa-apa. Tetapi gimana caranya setiap kita habis keluar dari kelas gitu kan ada nih ilmu yang kita dapati, itu coba kita asah lagi, kita pelajari lagi. Jangan langsung pulang tutup buku, jangan pulang tutup kepala kamu untuk belajar, jangan. Tapi buka lagi, asah lagi. Karena kenapa? Waktu kita mau ujian nanti kita cuma hanya perlu mengulang saja, nggak perlu kita belajar dari A sampai Z-nya lagi gitu. Biar dan esoknya juga kita lebih siap untuk menghadapi ujian juga ya. Oke, ini kan kakak baru menjalani semester 1 nih. Jadi kesibukan kakak apa ya? Atau kakak kesibukan kakak di semester 1 nih apa? Oke, di bukan kesibukan mungkin apa yang pernah Kak Melda ini ya di semester 1 ini. Di semester 1 ini kita mungkin ya dengan kata mahasiswa baru. Memang kita mahasiswa baru, tetapi ketika kita memulai start lebih terdepan dari antara orang lain itu akan membuahkan hasil lebih gitu. Kalian bisa ikut kegiatan di kampus loh, misalnya kayak kepanitiaan. Oh, ini kampus kita mau buat acara, ikut aja tuh kepanitiaan, daftar aja. Karena itu membuka relasi kamu dan pengetahuan kamu tentang dunia kuliah. Dan juga misal kita butuh orang, kita kan nggak mungkin gimana ya menjalannya dengan sendirinya, kita individual kan juga enggak, kita juga butuh interaksi dengan orang lain gitu, kita butuh bantuan orang lain loh gitu. Jadi itu membuka sih, ataupun mungkin kalian bisa ikut volunteer gitu, selagi itu peluang bisa memungkinkan kalian ada dukungan habis itu selanjutnya kayak kalian berani, silahkan ambil itu. Mungkin terasa berat, capek, tapi hasil akhirnya itu akan berdampak untuk kalian mau kemana nantinya gitu. Jadi seperti kedengaran nih Kak Mela sangat sibuk dalam organisasi ya. Tapi bagaimana kakak bisa menyimbangkan waktu organisasi tersebut sama MK yang bakal dihadapin gitu ya kan? Kalau misalnya di kepanitiaan kan kita misal acara nih, kebetulan kemarin Kak Mela ikut acara kepanitiaan Fakib 5 di FKIP kan Indonesia. Itu Kak Mela menjalannya gimana, kan kita punya jadwal masing-masing dalam acara. Nah, ketika kita punya jadwal masing-masing dalam acara, habis itu kan kita juga punya yang namanya lebih kayak MK kan kita harus masuk, mata kuliahnya kita harus masuk nih kan. Nah, kita lihat, oh berarti ini lagi masuk mata kuliah, berarti kita fokus mata kuliah gitu. Tergantung bagaimana cara kita memanage waktu dan kepentingan yang lebih harus kita dahulukan gitu. Jadi harus pandai-pandai manage waktu ya. Atau enggak nanti kira-kira kalau emang kita misal nih ada acara penting banget, habis itu dan ada pas kali juga dari itu ada MK tuh, bagaimana cara kakak buat milih atau kak bakal masuk MK atau meninggalkan si acara tersebut, atau malah memilih acara meninggalkan MK? Mungkin lebih ke Kamelda melihat dulu acaranya acara apa gitu kan. Oh, acaranya misal seperti webinar ataupun seminar ataupun ada acara keluarga ataupun apa. Kamelda nengok dulu kepentingannya. Oh, misalnya ini terkait dengan kekeluargaan yang emang betul-betul dekat. Oke, kita akan meminta izin, nanti kita bisa minta izin gitu kan untuk nggak berhadir di MK tersebut gitu. Cuman jika misalnya acaranya tidak terlalu penting nih, cuma misalnya ada apa, misalnya kita kumpul sama kawan ataupun kumpul kepanitiaan, misalnya rapat kepanitiaan gitu, semua acara itu mungkin lebih Kak Mela lebih mengutamakan. Oh, misalnya kita jadwalnya presentasi hari ini, kita jadwalnya ada sesuatu kepentingan di kelas nih. Berarti Kak Mela mendahulukan mata kuliah gitu, karena kan kita masih di semester 1 gitu. Jadi harus mengumpulkan nilai-nilai yang bagus juga ya. Iya. Oke Kak, coba nih buat sesi terakhir, tanya jawab terakhir. Apa nih pesan kakak untuk calon mahasiswa ke depan? Mungkin kesannya tuh lebih kalian harus mengetahui dulu apa bakat minat kalian, sejauh apa diri kalian itu kalian harus mengenal. Walaupun kita nggak mengenal total, akan tetapi kita berusaha untuk mengenal, maka kita akan tahu sejauh apa potensi yang ada dalam diri kita. Dan di mana mungkin ada rasa berbangga hati ataupun apa, boleh, tetapi itu harus kita kontrol.
Karena di jauh ekspektasi kita akan jatuh. Kalau misalnya rasa kebanggaan diri ataupun bangga diri yang berlebihan ataupun rasa oh aku lewat SNBP nih, aku lewat jalur talenta nih gitu-gitu. Kita nggak tahu deh ekspektasi ataupun realita di perkampusan awal kita masuk bagaimana ke kitanya gitu. Jadi lebih habis itu semangat dan jangan kayak menyerah kalau misalnya kita belum lewat jalur undangan ataupun talenta, jangan menyerah, belajar lagi, uh, tunjukkan bahwa kita juga bisa bermimpi seperti orang yang lain gitu. Oke, sangat memotivasi kali ya teman-teman, dan isi acara ini juga bisa menjadi panutan buat kalian buat memilih jurusan ke depannya. Oke, cuma sampai segini Kak. Terima kasih buat ilmunya yang sangat bermanfaat dan tutorial semuanya. Oke teman-teman, hanya di sini pertemuan kita. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.